Bismillahirrahmanirrahim. Agak gugup saya ini. Silakan diabadikan teteh buat status. Boleh, nggak apa-apa, buat DP juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah. Allazi amarna wa wajabana bil ibadah. Allazi ahlan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wa'ada al-'adaba 'alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Biar kelihatan kayak Ustaz beneran, yang penting kan gertakannya. Maafin akhina Ustaz kita yang baru saja memberikan tausiah. Makasih. Juga MC ini MC pelawak dulu Bu, PNS dulu pelawak, cuman begitu ngetop langsung bubar, jadi nggak ngetop lagi. Tapi anaknya bagus tadi kan nyanyi ya, suaranya bagus Bu, jadi dia nyari duitnya bareng-bareng. Tuh dekat, iya, minta saweran ya, iya, tetap di rumah setornya sama bapaknya. Mudah-mudahan kita hadir kumpul di sini memberikan doa restu ya, kita dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki dan ngurangin dosa-dosa. Besok kita nikahin anak juga sudah belajar dari Pak Supardi, kita bisa sama-sama bahwa besok juga kita nikahin anak kita ya Bu ya. Ibu sekarang udah punya anak ya Bu, dulu sebelum punya anak pernah jadi anak ya Bu ya, benar. Waktu jadi anak punya ibu ya Bu ya, benar. Sebab disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya. Kalau dia yang keluar dari peralon itu disebutnya curut. Jadi biar jelas dulu ini, anak itu dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Anak dari ibunya, ibu dari ibunya, ibu-ibunya, nenek namanya, nenek dari nenek, terus pasti ada nenek-neneknya. Jadi kita hidup nggak sendirian, termasuk hari ini kita hadir kumpul bareng-bareng memberikan doa restu biar barokah kedua mempelai ini ya Bu ya. Besok kita juga begitu bakal nikahin anak-anak kita, bahkan tanpa sadar kita juga pengantin-pengantin lama ya Bu ya. Iya Teh udah lama kan nikah kan? Iya, udah rada-rada lupa gitu sama akad nikah ya Teh, nggak hafal. Makanya kita datang, kita kumpul begini bareng, insya Allah besok kita hafal bakal nikahin anak-anak kita. Mohon ikhlas Kiai, saya bukan ceramah ini. Ini gini Teteh, udah ngantuk belum? Ya, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Walaupun saya sebetulnya bukan ustadz beneran. Awas hati-hati, disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum Teh, dari dulu sampai sekarang baru punya 2, Parto sama Eko.
Yang satu jadi anggota dewan sampai sekarang dari komisi 10 ke komisi 3, Eko namanya. Yang satu lagi baru selesai jadi dalang di OPJ, Parto namanya. Iya teh, masih ingat nggak zaman ngelaba dulu? Bener. Nah saya ini udah jarang syuting. Saya udah jarang di TV. Kenapa saya jarang syuting? Karena nggak diajak. Karunya, bener. Jadi biar jelas dulu, kalau kita mau benar, mau nasihat yang cakep ke kiai, ke syekhuna, guru kita, mualim kita yang banyak ilmunya. Kalau ke saya separoh, karena ilmu saya ilmunya ilmu ceramahnya juga sambil yang dengerin juga harus nanti pulang ke rumah dapat ilmu. Karena dunia lahun walaibun, dunia itu penuh sunda gurau, dunia itu main-main, jadi jangan serius-serius. Saya ngajaknya main-main aja. Sekalipun kita pengen main-main di pengajian, main-mainnya juga ngaji. Bener. Nah termasuk malam hari ini saya ngajak bagaimana saatnya pengantena putranya Pak Haji salah? Faisal, Mas Faisal, jangan serius-serius rumah tangga mah. Ya, jangan serius-serius, kebangetan serius nanti repot. Sebab hidup simpel, lapar makan, ngantuk tidur. Pamajikan mah butuhnya duit, bener teteh. Ya, biarin suami kita di rumah terus nggak apa-apa asal di rumah banyak. Bener. Biarin suami pergi 2-3 hari kerja nggak masalah asal sebelum pergi ninggalin. Biarin punya suami hitam hidung nggak ada masalah asal banyak. Nah punten ya berarti istri kita nggak butuh kita sebetulnya. Itu tadi tuh ya Bu. Bahkan jujur aja saya juga kelihatannya ceramah padahal lagi nyari. Karena di rumah buru-buru ditungguin, istri yang diharapin adalah. Jadi maaf Bapak, sebetulnya kita nggak penting-penting banget. Ya maaf Pak, maaf, nggak usah dandan rapi keren, nggak usah. Karena ternyata bener, istri kita lebih butuh. Dan jadi suami pengen berharga di depan istri kalau megang. Coba Pak 3 bulan nggak mere-mere duit coba. Nggak sehargaan Pak. Nah bagaimana menjadi suami yang mulia di hadapan istri? Siap salah dan selalu ngalah. Ini nih buat pengantin kita nih ya. Jadi yang namanya istri itu alem baik, jangan dimarahin. Kalau perempuan lebih kesel, gampang nyesek, sakitnya di sini ya, tapi suntiknya di sini. Dan jangan pernah bisa atau merasa menang lawan istri, nggak akan sanggup Pak. Mendingan ngalah, aman, atau siap-siap salah. Sebab kadang-kadang benernya kita suami, tetap istri nganggapnya. Akhirnya suami jadi serba bener aja salah, apalagi karena istri kita nggak mau tahu bener atau salah, yang penting megang. Jujur, suami lebih dulu matinya daripada istri. Survei membuktikan rata-rata kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Coba Pak, maaf saya kasih tahu sekali lagi, rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Kita harus sadar bahwa pelan-pelan kita mau dibunuh. Itu suami nggak megang, suami lagi nggak kerja, tetap istri minta. Suami lagi nggak ada duit, tetap istri mintanya. Pagi, sore, siang, malam suami lagi nggak megang duit, tetap istri maunya. Itu Pak yang bikin kita cepat mati.
kita suami di hadapan istri kalau punya duit, mulianya kita di hadapan anak sekarang ini kalau megang. Manusia berharga di dunia kalau banyak. Apa aja bisa dibeli. Jadi siap-siap Pak, siap-siap Pak. Mati lebih dulu Pak. Makanya saya ajarin pengantin-pengantin tua, ayo nyari senang. Bapak nyari senang, jangan nyari susah. Ibu, susah udah turunan, silsilah kita begitu semua ya. Kalau saya beda, saya nggak ada turunan miskin. Dari bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada yang miskin. Di ibu saya fakir. Kalau miskin susah, ini fakir, belangsak pisah. Makanya bagaimana punya rumah tangga yang bagus, jangan rumah tangga artis ditirunya. Jangan coba-coba menjadikan contoh rumah tangga selebriti, beda. Mendingan kita contoh rumah tangga orang-orang tua kita, kakek nenek kita, aman. Coba ibu kita nggak bermewah-mewah tuh nikahnya, bener. Mas kawinnya nggak ratusan, nggak kiloan gram, bener. Iya, cuman ya cincinnya dari biji salak doang gitu. Ya Bu, yang penting kan bentakannya itu sah, itu bentakannya itu sah, udah selesai itu ya. Jadi yang wajib kata kiai, rumah nggak kebocoran, makan nggak kelaparan. Tuh, kalau mobil sunnah, motor sunnah, emas-emasan sunnah. Yang wajib mah makan nggak kelaparan, tidur nggak kebocor. Begitu. Kadang-kadang kita nuntutnya yang sunnah, yang wajib suka ketinggalan. Banyak orang emasnya bagus, mobilnya cakep, tapi rumah masih ngontrak. Ya kan Ibu, ada yang begitu ya. Dan kita alhamdulillah nggak kaya nggak masalah, yang penting sehat. Berapa banyak nih orang kaya duitnya miliaran, ya umurnya nggak panjang, bener. Mendingan kita umurnya panjang, kaya miskin nggak jelas sampai sekarang. Ya. Jadi yang kita tiru adalah rumah tangga orang-orang tua kita, simple. Kalau lapar makan, kalau ngantuk. Kenapa susah makan? Kenapa nggak bisa tidur? Karena banyak pikir. Lihat orang tua kita nggak mau pusing-pusing. Yang pertama dikatakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau yang landasannya tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu dulu tuh. Karena tempat curhat yang sebenarnya Allah, kata guru saya tuh. Makanya orang-orang tua dulu nggak maksa pengen kaya. Ya kalau saya lihat begini kan Bu, maaf Bu ya, kita ya miskin banget juga enggak, kaya juga. Ya gitu deh. Tapi kan sehat, panjang umur. Coba orang kaya duitnya banyak, sekarang udah impus sana impus sini, Bang. Liang-liangan dicolokkan selang. Diimpus, makannya udah nggak nyaman. Kita lauk asin juga masih mantap, bener. Itu namanya sehat, bukan berarti kita harus makan makanan yang mewah. Ya teh. Mana orang tua kita yang pertama kita lihat susah senang sandarannya ke Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh, coba bareng-bareng Bu, kita tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir nggak sengaja. Ya Bu, lagi jemur pakaian hujan wae, hujan deui bae, anjing. Itu bisa kafir kau lihat kata kiai itu. Ya, tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir tanpa sengaja. Mana tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bareng Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu yang sampai kita bawa pulang. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Jabatan, pangkat, duit kita punya nggak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Siapa yang boleh masuk surga? Boleh siapa aja.
Bisa jadi yang masuk surga duluan ibu dibanding yang ceramah kayak saya. Ya Bu ya, karena ibu mengajinya rajin. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Bener. Bapak mengaji sebulan sekali. Dan jarang Bapak mah kalau begitu duduk ngaji ditawarin seragam. Cuman ibu duduk ngaji, ustazah nawarin seragam. Makanya ibu seragam ngajinya banyak. Bener, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang sisa kampanye, ya kan? Ibu harus cantik, kenapa? Karena rajin ngajinya, makanya masuk surganya duluan. Amin. Kita doain Pak, istri kita masuk surga duluan. Kalau masuk surganya belakangan, berisik, gandeng. Ya. Jadi mendingan istri kita duluan masuk surga, kita belakangan. Bari ngudut bae, beledug bae. Sebab kalau ke istri kita tinggal berisik, ditinggal kondangan aja berisik, sampai lagi tinggal ke surga, bener. Ayo emak duluan. Ya ibu mah cakep-cakep. Bukan berarti saya yang ceramah berarti udah bener, belum tentu Bu. Siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, orang yang paling benar di hadapan Allah, yang meninggal dunia dia husnul khatimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau hari ini masih audisi, bisa jadi teteh duluan yang masuk surga. Iya teh, karena teteh ikhlas ngeliatin saya, nggak dipaksa. Dengerin saya, Pak Haji juga nggak nyuruh. Iya kan, kalau saya kan datang ke sini karena DP udah masuk. Makanya saya kalau ceramah ya ngaco aja. Saya nggak mikirin Pak Haji resep apa enggak ceramah saya. Ya yang penting duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Atau duit-duit aing Pak. Ya, jadi saya nambahin dikit nih. Bagaimana punya rumah tangga yang enak? Ikutin rumah tangga orang tua kita. Tempat curhatnya Allah. Mau masak nggak punya beas, la ilaha illallah. Nyesel teboga sabun, la ilaha illallah. Diajak kondangan teboga duit, la ilaha illallah. Udah 2 bulan bapak nggak pulang-pulang, lah ilaha illallah. Bapak siapa? Mana jauh sangat loba. Susah senang tetap tauhidnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu simbol sakinah mawaddah warahmah. Sebab yang disebut sakinah itu ketenangan. Dari mana ketenangan itu? Kalau ada mawaddah dan warahmah, ada kasih dan sayang. Apa yang bikin itu? Tetap susah senang sandarannya ke Allah. Makanya orang-orang tua kita pasti selesai sholat tuh begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh diketawain tapi pikirin, dan bener itu Bu yang bikin kita masuk surga. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai. Makanya dibiasakan, lazimnya itu biasa. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Kecai, la ilaha illallah. Neangan sen, la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya dia mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nggak ada halangan karena terbiasa. Beda Bapak, kalau kita di jalan kesel dikit, anjing. Di rumah ngambek apa majikan, anjing. Di jalanan, anjing. Akhir hayatnya besok nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, yang dilazimkan ucapannya anjing. Balik ditanya malaikat, Pak malaikat dari mana? Habis nyabut si anjing. Makanya orang-orang tua kita dulu cakep, cakep. Saya aja sebelum jadi pelawak, maaf, nggak pernah bapak saya ngajarin saya bagaimana jadi pelawak. Bapak saya ngajarin saya jadi artis, nggak pernah. Kenapa jadi artis? Nggak sanggup saya jadi orang nggak punya duit. Nggak ada yang resepi sana sama saya.
nyebur jadi artis, ketemu Parto, ketemu Eko. Alhamdulillah selesai, diajak saya sama Pak Haji Deddy Mizwar main Para Pencari Tuhan. Ya teh, Ramadan, setiap Ramadan sahur teh saya main Para Pencari Tuhan. Yang jadi Ustadz Ferry, yang Ustadz takut banget sama istrinya, itu aku. Jadi itu ceritanya, takut sama istri itu ceritanya. Aslinya mau, oh bener. Ini mohon maaf kalau saya bahasa Sundanya kasar, mohon maaf. Emang saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes-lemes, nggak bisa saya teteh. Punten teh, agak kasar saya Sundanya. Saya lama di Menes. Ya orang-orang kan mondok saya itu montir, montir kalapa. Jadi saya teman-teman saya ngaji, saya maling lauk. Nah, akhirnya gagalnya begini saya. Kalau bapak saya cakep mualim, engkong saya cakep, cuman saya aja nggak jelas. Sama ilmu nggak yakin, sok ragu-ragu baik, akhirnya jadi pelawak. Tapi alhamdulillah main jadi Para Pencari Tuhan lumayan gitu Bu. Akhirnya saya sekarang diundangnya pengajian kelas gitu dah. Ke samping kayak gitu ya. Nah, padahal mah ya maling lauk bener. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Hayo baik waktunya santri ngaji baik. HP piceun. Saya ingat waktu punya Walkman, kata kiai saya jam 3 saya dengerin Walkman. Kiai lihat itu. Apa kata kiai? Abah ngomongnya, jeung seuneu bae tedak. Penyakit eta. Sekarang ibu maaf, yang ngaji HP, yang azan HP, yang ceramah, yang selawatan, bapak pegang, emak pegang, anak pegang. Besok yang masuk surga. Dulu bangun malam kita cari tasbih, tengah malam nenek kita pegang tasbih, pagi nyari tasbih. Kita udah salah terbalik, kita malam nyari HP, mau tidur pegang, bangun tidur tengah malam lihat, besok pagi bangun juga bawa, mau ke pasar bawa HP, mau belanja juga pegang HP. Makanya anak-anak kita sekarang dulu mah kita nyeklan tasbih, aduh mau udah nonton lagi, nonton yang keren-keren ya. Ayo udah ngondok-ngondok yang bener. Berapa banyak kepleset orang. Ngaji aja mesti jelas di mana ngajinya, siapa gurunya, apa kitabnya, mesti jelas zaman sekarang. Viral itu, rame itu ya di YouTube sekarang, bener ya Bu. Makanya kalau kita salah naruh anak kita, mondoknya dengan siapa, ngajinya apa, pondoknya bagaimana, banyak yang sia-sia sekian tahun ya. Bener, salamnya udah nggak assalamualaikum ya, ahem. Saya juga nggak bisa tuh pokoknya gitu. Nah kalau kita kan nggak gitu ya Bu ya. Makanya saya belum belajar sebelum ngikut Parto, ngikut Eko, saya begini pakai kain sarung. Sampai supaya saya dipesan sama bapak saya, laki-laki harus sering-sering pakai kain sarung, nanti anaknya banyak. Dan boleh dibuktikan kiai rata-rata anaknya banyak. Nganggo samping baik. Dan ternyata kain sarung ini banyak fungsinya. Mau mandi nggak ada anduk, bisa nggak andukan pakai sarung? Bisa. Mau tidur bisa nggak pakai samping? Bisa. Benar. Tuh, apa coba yang nggak bisa? Praktis ini. Bahkan saya nyari ibu saya dulu di kamar nggak ada, di dapur nggak ada. Saya lagi di dalam kain sarung. Saya nggak berani negor karena saya yakin setiap ibu di dalam kain sarung bentar lagi bakal punya adik saya. Karena orang tua dulu rata-rata anaknya banyak. Orang tua kita dulu anaknya banyak. Maaf ibu bapak saya nggak pernah nanya-nanya, konsultasi sama El Tobing, sama Dokter Boyke, pakar-pakar gituan. Enggak. Bapak saya nggak begitu. Bapak
kita, orang-orang tua kita, guru kita nggak begitu. Rata-rata anaknya banyak. Makanya orang yang anaknya banyak, bapak aman. Bapak saya anaknya 13, mati satu, emak nggak nangis. Ya, ibu saya nggak sedih. Orang kata emak banyak sisanya. Jangan yang mati ditangisin, sisanya masih 12. Itu saya punya adik, kalau sarapan pagi rebutan katincak hiji pae satu. Ntar siang sarapan rebutan lagi, mati lagi satu. Bahkan saya bisa renang nggak pernah diajak ke waterpark, saya nggak pernah. Saya bisa renang itu kalau ada banjir. Bapak saya ngelepas di atas, mas saya nungguin di bawah. Dilepas 5, pulang 2. Orang tua dulu bukannya galak, tegas. Kiai-kiai kita bukannya galak, tegas. Bener-bener ngajarin ilmu. Waktunya sholat, pareman eta HP. Berapa banyak jadi penyakit. Makanya adik-adikku sayang nih, calon-calon ulama-ulama besar, amin. Calon kiai-kiai sukses, amin. Ngaji baik. Buka YouTube, ini ribut, politik ribut, ini ribut, ngaji baik. Selesai udah. Yang tua-tua pasti mati kok. Kita kan penggantinya kan. Jadi kalau kita kesel sama siapapun jangan marah-marah. Apalagi kesel sama temen ngawin sing paeh, nggak usah. Diemin aja, lama-lama juga paeh kok. Karena nggak ada orang lama-lama hidup, yang ada lama-lama mati. Jangan pusing-pusing ngedukun, pengen ngebunuh orang, capek. Diemin aja, nggak usah didukunin, nanti duit habis. Diemin aja, ntar juga lama-lama mati. Ibu nggak seneng lihat saya, nggak usah melotot, nggak usah asem-asem gitu. Diemin aja, ntar juga lama-lama saya. Biasa dong. Makanya sekarang nggak usah jauh-jauh, adikku sayang, teman-temanku, saya merasa rugi. Andai kata saya waktu mondok bener, alatnya cakep, kiroatnya bagus, ya mungkin saya nggak begitu. Cakepan lagi, mungkin harganya lebih tinggi kan. Mahal, harus mahal ya, harus mahal, nggak ada harga diri. Kenapa saya mahalin? Supaya jangan ngundang saya. Karena kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama ustaz, kalau sama saya ya wajar lah. Mana doang, yang penting aing mau tapi berkah ya, Pak Haji berkah terus, amin. Harus gitu. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong manusia, tolong kencengin keinginan. Pengen jadi ahli kitab, pengen jadi ahli qiraat, pengen jadi hafizah, kencengin keinginan, Allah bakal tolong. Saya nggak pernah bercita-cita menjadi seorang pelawak. Bapak saya nggak pernah ngajarin saya suruh jadi artis, enggak. Tapi hidup ternyata lain. Karena udah dibekelin, alhamdulillah selesai ngelawak. Lumayan, sekarang saya diundang ceramah terus. Maaf, ini bukan nyombong, bukan ujub. Karena apa? Pelawak nggak semuanya berani kayak gini. Kenapa nggak berani? Karena nggak dibalai rombeng dulunya. Kalau tadi kan maling lauk tadi. Yang dimaling punya kiai, tetap baik mau. Punya kiai mah kalau dimaling juga didoain terus. Nah, itu enaknya, makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai sih. Abah mah ikhlas. Ih, mangga abah. Aduh sendal abah ka mana? Iwios we. Abah mah ikhlas dah. Coba mun RT maling sendal eta. Boga otak sia. Aing lempang suku. Kiai mah, aduh masya Allah, abah mah ikhlas. Kamasin sendana leungit di bae ikhlas abah mah. Ngan hiji tengah penting udah ngadoa ta. Eta yang kadang-kadang mencret nggak karu-karuan. Makanya kalau kita hidup nggak deket kiai, khawatir nanti kita meninggal dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah. Jadi biar deket-deket sama kiai, walaupun nanti gedenya nggak jelas jadi apa. Ya man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nggak tahu, nanti Allah yang kasih tahu. Makanya ngaji baik budak. Mau apa baik ngaji baik, tuturkan kiai. Gede nong, kumaha baik kayak. Saya juga nggak jelas dulu, ngajinya males apa gitu ya. Udah. Karena maksa pengen kaya, jujur aja. Ya, capek jadi orang miskin tuh capek. Ibu saya anaknya 13, kalau masak itu maaf nih, kalau masak nih ada beras segelas supaya kebagian semua, itu airnya dibanyakin, diaduk, ceburin terasi, muni belum.
itu semua gemuk ya nggak jelas, tapi kan hidup. Yang penting kan hidup. Buat apa gagah gede tinggi besok paeh, ya kan? Mendingan Daus awet. Ya, kan gitu kira-kira. Daus Mini kan teman saya, dia awet itu. Bahkan kalau dia ngetop nggak ada yang mau bayar. Maksudnya kalau dia badan gede tinggi nggak ada yang bayar dia. Artinya kecil tapi jadi duit. Bener Teteh. Makanya tadi Teteh nggak apa-apa punya suami hitam, nggak masalah. Yang penting sering ngasih. Itu sebab kalau nggak ada duit itu yang masalah Teh. Suami ganteng di imah bae unggal poe mere duit henteu kira-kira resep henteu. Ih, halungkeun eta. Iya, kalau Teteh pegang duit tiap hari seneng nggak hati? Itu Teh masalahnya suami yang mana yang bikin seneng kita. Iya Teh, bebasin, jangan sampai nyesek Teteh. Ini buat Teteh nih. Bebasin biar girang, jangan kesel sama suami, nahan kesel sama anak, nahan urusan rumah tangga, nahan, nyesek nih. Nanti paru-paru pada bolong. Ya kalau orang senang bebasin aja suami, bebasin aja yang terlalu ditahan Teteh. Kesel sama ade ditahan, kesel sama mertua ditahan, kesel sama suami ditahan, nyesek. Batuknya jelek, batuknya. Kalau orang senang tuh batuknya cuma 2 kali gitu. Tapi kalau batuk kebanyakan nahan, itu rada panjang. Agak ya enggak gitu grok nih batuknya. Itu berarti banyak susah. Senangin aja. Tuh batuk begitu nggak pagi, tengah malam ada itu jam 3. Karena kebanyakan nahan Teteh. Ya, nyari senang saya yakin Teteh capek. Makanya suami harus sayang sama istri satu alem bae. Kalau kata bapak saya, Pak Majikan, alem bae. Masak asin, mantep. Ya, iya sambal nggak jelas teh rasana, amis ting, mantep. Gitu alem bae. Jangan sampai ini bikin, kok masak begini nggak enak dimakan. Banyakan dia. Iya Teh, suami ngomong 1, istri 100. Iya, ini separuh curhat saya. Iya Teh, gitu. Istri mah pinter semua. Jujur aja Teteh, kalau Teteh paham kenapa Teteh kalau apa namanya, kalau berantem Teteh kalah. Bukannya Teteh nggak bisa, bukan Tetehnya nggak siap. Kalau Teteh siap, suami, cabak siap, Teteh jangan mundur, maju. Paehan ya paehan. Nyaho menaing pae siarek nikah dia paehan aing. Pasti suami mundur. Iya Teh, bener. Makanya orang tua dulu mah gampang-gampang ngajarinnya. Jangan gedeng-gedeng KDRT, apa-apa KDRT, lapor polisi. Ribut di rumah lapor polisi. Emang Teteh pikir polisi nggak ada masalah apa sama rumah tangganya? Bener, salah. Datang ke Kiai Abah minta kai. Listrik nang ngejepret bae mereh. Kan ada cerita di jamaah datang ke kiainya, Kiai minta cai, Kiai istri saya kabur dari rumah sudah 3 hari Kiai. Kumaha ya macam-macaman ya Kiai. Jampe-jampe nan ya cina ya. Akhirnya kata Kiai, ditanya lagi, udah berapa hari istrinya keluar dari rumah? Sudah 3 hari Kiai. Oh, istri saya sudah seminggu. Ternyata mah urusan rumah tangga enggak kayak kita. Ada wae bener. Makanya Teteh, selain satu nih, bahagia rumah tangga itu kadang-kadang bisa diukur. Setahun 2 tahun masih yang beb. Benar. Mimih pipi. Masih sebulan 2 bulan mimih pipi. Padahal enggak pipi. Pakai pempes mer. Pipis itu. Tapi orang-orang tua kita awet rumah tangganya, dia sabar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, alem bae. Yang asik-asik aja gitu tuh.
Iya teh. Sampai ada suami yang hebat luar biasa, begitu di surga dikasih bidadari, dia nggak mau. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang di sini ya Allah. Aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku ya Allah. Karena selama di dunia susah senang aku sama dia ya Allah. Aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku. Cakep nggak punya suami gitu? Di mana? Ya teh. Aduh, ini mungkin nih ada teteh yang udah 2 hari 3 hari enggak nyengir sama suami, ada mungkin. Ada yang udah seminggu boro-boro ketawa ya kan, lihat suami aja males, ada nih yang begitu. Iya, karena kamu pengantin tua yang udah rada-rada kadaluarsa. Iya teh, bagi kita udah bukan lagi mawaddah warohmah doang, iya kan? Iya, mawaimah. Ya pan disebut sakinah pan tenang eta lain. Tenang. Padahal mah aslinya cek urang itu teh sakinah eta artina sakali teken ngeunah eta. Mawadah kalau udah mau enggak udah. Warohmah hayangna warawiri di imah. Itu orang-orang yang bahagia, resep rumah tangganya begitu teteh. Ya. Enggak akan bisa kebahagiaan itu kalau enggak seiman, kalau enggak seakidah. Yang seakidah aja masih harus kuat teteh. Bener. Ribut unggal poe, asal teteh paham. Kenapa teteh marah-marah? Karena suami juga sering marah. Tuh, itu aja balikannya. Jadi suami nih, siapa tadi akang kita? Faisal harus baik. Istri mah jangan ngomel-ngomelin di maja, alam baik alam. Ya suruh tidur aja. Masak kalau perlu suami, nyuci baju juga suami, nyari duit juga suami. Cuman istri nggak ada pahalanya. Itu doang teteh. Ya, teteh masuk surga karena ikhlasnya suami, aman udah. Teteh mah beda karena mah cowok nih. Suami mah puasa 30 hari full puasa Ramadan. Nggak bisa alasan, bener. Ya coba istri mah ada alasan. Si bewok muntah darah, nggak sih. Iya kan, iya kan? Kumaha eta ngomong naon tadi teh? Ya maksudnya lagi berhalangan lah gitu dah ya. Habis ngelahirin 40 hari, berapa hari nggak sholat, bener? Tuh, teteh masuk surganya sama suami. Makanya suami disebutnya imam, ya. Jadi teteh kalau sekarang suami dijadiin imam nggak mau, tanya teteh dulu dapatnya di mana? Ya, dapatnya di mana? Di musola, di taklim, apa di kebon? Kira-kira begitu. Ya kan gitu, wal khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang baik dapat perempuan baik. Ya kan gitu, perempuan yang baik dan juga dapatnya istri yang laki-laki yang baik, gitu aja. Kalau sekarang teteh ngutang terus, teteh nggak salah. Kenapa teteh banyak utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Coba tepuk tangan yang setuju, tepuk tangan coba. Iya teh. Ya, jujur aja, kenapa Pak istri kita punya utang? Karena memang kita ngasih duitnya kurang. Benar, berarti kurang kan kalau dikit? Pengen makan enak sarapan pagi ya kan? Kalau kira-kira pengen enak teteh, dikasih duit 10 juta buat suami sarapan paginya komplit nggak? Komplit. Makan siang dikasih lagi 10 juta, udah 20 juta sama suami. Makan siang enak nggak? Enak. Teteh malam tidur miring aja. Dikasih lagi 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Agak renggang dong, ya bener. Itu tadi. Jadi kenapa teteh punya utang? Bukan salah istri kita Pak. Kita sebagai suami ngasih duitnya kurang. Setuju Ibu? Udah Pak, kita nggak dibutuhin. Biar sadar Bapak. Aduh.
Bu, kalau suami ibu nih kelihatannya ngaji depan kiai, bener ketempo nama ngaji, tapi pikirnya kemana-mana. Duit nih baik kumaha ya, nggak berani pulang kalau nggak bawa duit. Karena suami tahu yang dibutuhin istri di rumah selalu duit. Selesai. Ya makanya nih, ini adik-adik saya, mohon maaf kalau agak vulgar, karena kalau bicara perkawinan harus kayak gitu. Ya adik-adik saya nih, makanya kalau kita jadi kiai nggak mungkin dapat cewek sembarangan. Iya dong. Masa kiai dapat biduan? Iya dong. Emang nggak boleh? Kalau kata saya boleh. Cuman selesai nikah itu kiai, biduan ikut kiai atau kiai ikut biduan. Kalau biduan ikut kiai ngaji. Tapi kalau kiai ngikut-ngikut biduan ya mungutin saweran. Sieun mau wawa kardus teh. Makanya kalau kiai yang cakep nih, calon-calon kiai ini, amin. Ya adik-adik saya yang ganteng-ganteng calon-calon kiai ini, amin. Ngaji baik, picen baik HP penyakit eta. Belajar puasa, belajar terus, ntar udah gede bersih. Karena ilmu itu bisa masuk kalau tempatnya bersih. Nih kalau gelas bersih dimasukin air teh pantas nggak? Pantas karena gelasnya dimasukin susu cakep nggak? Karena gelasnya dimasukin lagi kopi masih cakep nggak? Karena gelasnya bersih. Jadi kalau tempatnya bersih, ilmunya gampang masuk ke tempat yang makanya kalau model saya yang udah tua-tua harus bersih. Ayo tetes dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir nyaris semua dosa kita pernah kerjain. Kelihatannya aja. Dulu tukang ngoplos ada ini. Ya, ada. Maling motor nggak berani, maling mobil nggak berani, atau maling hayam mah meureun pernah. Ya. Main panggang baik bisa, karena harus istighfar. Karena ukuran dosa kita udah nggak ada dosa yang kecil. Kata kiai la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa besar kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Makanya orang tua kita setiap selesai salat astagfirullah, astagfirullah. Nggak pakai qiraat, nggak pakai ilmu Quran, astagfirullahaladzim. Nggak, mama, bagaimana perasaan? Lagi enak, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kerekesan astagfirullahaladzim. Itu hebat orang-orang soleh punya rayuan itu. Makanya ada wirid, maulid, manakib, ratib, hijib. Itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Kalau sudah sering begitu jangan pernah takut. Kalau kita nggak tahu nanti Allah kasih tahu. Kalau kita nggak ngerti nanti Allah kasih ngerti. Ini santri fungsinya. Jangan terpengaruh sama hal-hal yang kayak gitulah. Ngaji-ngaji baik. Politik ngalah. Nggak usah lah repot-repot politik. Saya kalau ceramah nggak pernah politikus, nggak. Politik. Karena saya bukan politikus. Teman saya politikus. Kalau saya nggak. Saya baru tahapan curut. Belum sampai ke tikus-tikus belum. Makanya saya kalau ceramah ya yang penting ketawa aja, senang aja. Cari girang Pak, cari senang. Ya Pak, maaf cari senang Pak. Berapa lama puluhan tahun kita diseksa? Capek pikiran, capek hati, capek perasaan, capek tenaga Pak. Banyak Pak mati muda. Mendingan kita awet aja, nyari senang Pak. Nyari duit udah banyak yang pada nyari duit Pak. Nyari senang aja, walaupun hidup bukan untuk senang-senang. Termasuk kita ngaji jangan kaku-kaku. Sopan, cakep. Di depan kiai kita duduk 3 jam, bagus tawadu. Tapi nyari cangking. Bener. Oh zikir 3 jam. Allah, bagus. Cuman hudangnya tetap ada. Kesemutan. Canggih lihat ya. Bagus. Makanya anak muda jangan banyak-banyak wiridnya. Saya pernah ditegur sama ibu-ibu, tolong kasih tahu ini anak muda jam 12 sampai jam 3 zikir. Akhirnya besok nggak sekolah. Kenapa? Kebanyakan zikirnya. Pengen punya mio zikir, senengan DP nah. Secakep-cakepnya kita zikir, kita bukan wali. Wadah nanti tadi masih kotor. Belajar baik, sekolah baik, mondok baik. Kita baik bolak-balik. Coret terus. Sampai banyak kan coretan, tapi kita bisa bahasa deh kalau belum penting coretan.
Saya di pondok begitu, kiai buka kitab saya ikut buka kitab, kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah begitu pulang mondok bisa buka tutup doang. Ikian baik dah. Baca tuh buku belajar, jangan buka tutup doang. Sedikit aja barangkali. Udah malam nih, udah ngantuk belum teteh? Teteh masih kuat? Apakah teteh security? Jago-jago begadang. Tadi saya nambahin aja dari ustadz kita. Jadi nikah itu memang termasuk ibadah yang paling enak, ya teh. Bener itu. Tapi sah nikah itu yang pertama kalau sama-sama orang. Boleh nikah kalau sama-sama orang. Kalau mah hantu. Artinya apa? Suami mengorangkan istrinya, istri harus mengorangkan suaminya. Anggap orang. Berapa banyak kalau udah marah rumah tangga berantem nyebutnya nama binatang. Seragunan keluar, setaman safari keluar. Monyet sia. Tapi dasar laki-laki, Bu, bodoh. Biar dikata pintar juga ada begonya. Ribut maghrib-maghrib, monyet sia, monyet sia. Malam begitu pengen monyet dipakai juga. Sampai istrinya bilang, tadi aku dimonyet-monyetin. Masih ngeles ya gimana? Emang cuman ada semonyet-monyetnya. Iya deh. Iya. Itu ada artis yang ngomongnya anjing lu yang anjing, dia nggak di YouTube. Ya, ada kan artis yang berantem anjing lu yang anjing. Sekarang awet main anjing-anjingan terus. Ya lucu nggak kalau dipikir-pikir? Berantem unggal poe tapi hamil mah hamil terus. Lucu nggak itu kira-kira? Ngapain pusing-pusing? Bener teteh. Bebasin. Jangan capek-capek. Ya teh, nyari senang. Gerak badan itu apa? Atau ibu-ibu baru ngaji gue baru nyampe di pengajian udah ditawarin nyanyi ustazah. Selawatan guys, sebelum ngajak selawat udah nyanyi, mari oh mari mari baca selawat nabi, mari oh mari mari. Ingat nggak zaman itu teteh? Ini di eranya ibu saya tuh. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kawan. Itu diajarin senang. Ya. Ya Bu. Sampai ada ngedoa juga dinyanyiin. Apakah orang yang ngedoa sambil nyanyi itu doa? Nggak tahu, nyanyi katanya itu. Rabbana atina fid dunya. Itu ngedoa bukan? Bukan kata kiai, nyanyi itu mah. Ngedoa mah kiai bener. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Ngedoa mah kiai yo. Allah. Allah. Bukannya Rabbana atina. Bingung nanti malaikat nyatet nah. Tapi resep rata-rata gitu di taklim diajar tenang. Siapa ingin ke surga pintu selalu. Artinya nyanyi gitu satpam merenya. Tapi resep baik. Di sini juga ada gitu kan. Siapa ingin pintu selalu. Siapa ingin pintu tak mudah di hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan itu enak kan gitu-gitu aja tuh. Makanya coba bapak-bapak begitu datang ke talim ada yang diajarin nyanyi. Belum pernah saya dengar pengajian udah mulainya masih diri aja di jalan berduk. Ayo atuh hangkewe tenang aing mah. Iya. Coba teteh mah jam 7 mau ngaji, jam setengah 5 udah bangun. Suami masih tidur, Pak, naik ngaji, Pak. Pak, atuh ngaji atuh ya Pak, kumah ya. Minta duit padahal mah. Atuh mah ngaji bae, mah mondar mandir. Ngomong duit, candi bere duit.
Makanya saya kasih tahu teteh, kalau pengen minta duit jangan sama suami, capek, kecewa. Minta duit sama Allah. Nih, minta duit sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Deketan bayi suami lagi tidur. Ya Allah, arek ngaji yuk. Minta sama suami mah kesel. Boleh dikasih, tempelin. Ya Allah, masih tidur terus kan? Tempelin teteh. Ya Allah, ngerti atuh. Belum bangun juga teteh bacain Yasin 3 balikan. Insya Allah lompat eta salaki teteh. Jadi jangan dipakai serius-serius. Orang tua kita lihat santai. Termasuk teteh kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Santai orang tua dulu mah, nggak pusing-pusing gede-gede. Capek atuh teteh, capek. Mama ngomong naon, duka eta mah ngomong naon. Kebanyakan ngomong capek, nggak jelas ya, gitu. Sebetulnya dikit, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nih Allah ngeluarin kita dari perut emak kita teteh. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, punya suami gak marah-marah mulut, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Ingetin teteh nih. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan lapor polisi. Jangan minta cai ke kiai. Capek abah ge keur ngawirit, capek. Saya ajarin aja, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Tinggal ngomong gini, kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Ntar pulang dari sini teteh. Kalau punya suami, di mana? Ngopi aing gitu ya. Nggak usah marah-marah, kumaha, nggak usah gitu. Bagaimana? Ayo ngopi. Ada apa? Marah cabok siapa yang angkat, kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah. Lebih ringan teteh, jangan terlalu capek ya teh. Gitu kira-kira. Pakai senang, pakai ketawa. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2. Saya lihat dari jauh yang nggak mau ketawa cuma 2 saya kenalin. 1 kurang sehat, 2 banyak utang. Kelihatan banyak pikiran, kelihatan teteh. Sieun nu nagih cicing bae. Makanya rajin ngaji teteh. Ternyata survei membuktikan separoh ngaji bisa juga separoh dipakai ngumpet. Takut ada tagihan. Teteh ngaji baik, terus ngaji. Teteh getol amat jam 5:30 udah berangkat pengajian, kan masih kosong meureun teh. Daripada diimah ditagih wae. Jadi separoh ngaji, separohnya mudi lumayan. Ya. Udah capek belum? Mengorangkan istrinya, orangin, anggap orang. Yang kedua, boleh nikah kalau sama-sama hidup. Nggak sah nikah kalau yang satu selonjoran, yang satu pakai jas. Siapa yang mau nikah sama mayat? Ada nggak? Berarti sah nikah kalau sama-sama hidup. Artinya apa teteh? Istri harus bisa memberikan motivasi hidup kepada suami, karena rezeki ada pasang surutnya. Hidup itu selalu bergandengan, ada miskin, ada kaya, ada miskin, ada kaya, ada kaya, ada miskin, gitu beta. Orang yang kaya nggak mungkin selama-lamanya aja atau miskin. Orang yang miskin dia rajin, ternyata miskinnya hebat, bisa membawa dia jadi kaya. Gitu teh. Karena laki-laki itu ada 3 harus hidup. Yang pertama masih muda, pengantin baru itu namanya pandangan hidup. Dipandang-pandang hidup, baru dipandang doang. Langsung senud.
Itu pertama, pandangan hidup. Yang kedua udah mulai rada-rada kadaluarsa. Ya, udah separuh orang tehnya. Itu namanya harus punya pegangan hidup lebih mantap. Ya, dipegang-pegang baru hidup. Sebab dipandang udah nggak hidup. Ya, terakhir yang ketiga, sisa hidup. Dipandang nggak hidup. Sudah dipegang-pegang juga nggak hidup. Atau harap maklum baik karena memang sudah sisa. Lato-lato yang keras itu tak 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 tak. Lato-lato yang sudah di atas 70 itu bunyinya nggak keras, cuman nyamping doang, keplek keplek. Bahayanya main lato-lato itu tak 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 tak, kenapa lah bisa benjol, bletak. Bener Tete, banyak orang yang iseng-isengan itu malam minggu nggak ngaji, malah jalan kena lato-lato itu sampai bengkak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Terlalu kencing, terlalu bedas ngebletak nah itu. Bletak, itu masih tahapan pegang pandangan hidup dan pegangan hidup. Tapi kalau udah sisa hidup lato-lato, maaf Wak, udah kurang ngaruh fungsinya, rada lobeh. Ngondoy baet. Walaupun diadu nggak mungkin tak tak, nggak, cuma sesekali doang, keplek keplek gitu dong, keplek gitu dong. Semua ada masanya, benar. Harus nerima itu. Waktu pengantin baru, ya nerima, masih enak lah, masih enak. Tapi kalau udah pengantin kayak kita nih, udah nggak jelas, males ngomian lato-lato. Di cekalan itu. Terus gitu, gitu, nggak mau lagi ke depan ngeliatnya nyamping lagi gitu. Nggak mau gitu, pandangan lurus. Itu namanya baru pandangan hidup lurus dah. Tapi kalau udah pegangan hidup, pandangan hidup sudah habis masanya, tinggal sisa hidup, itu nggak mau lurus, gimana? Gimana? Agak berat gininya, agak berat gitu. Gimana? Nggak bunyi karena udah itu, maaf ya, maaf Tete, maaf. Termasuk Tete ada masanya. Ngalamin kan agak lobet sekarang. Atuh geus dicas sapoe tak kitu bae. Bukan masalah kabel jeung alat ngecas, nah bukan charden, emang HP-nya udah HP jadul. Sama nanti kita ketemu masa suami kita Tete dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu. Nih dengerin Tete, udah susah Tete ya, harus nerima suami kita nggak bikin kaya, nerima Tete, konaah, terima apa adanya, biarin cuman ke kanan gua nggak masalah. Konaah, terima apa adanya. Konaah, tahu Tete konaah? Terima apa adanya. Dulu pandangan ke depan aku tahu, sekarang pegangan ke samping aku tahu. Sekarang kamu udah ke samping doang. Jangan paksa suruh ke kanan Tete, bisa nggak beletak. Memang kekuatannya buat ke kanan doang. Jangan dipaksa Tete, jangan dipaksa. Untuk menghindari ngompol, besok-besok ketemu saya pakai pampers ukuran L. Maaf ya Tete, maaf. Akan ketemu masa itu. Akan ketemu masa itu. Nggak bisa, oh saya mah bahagia karena suami saya masih perkasa. Perkasa gimana? Pandangan cuma ke kiri doang.
sampai pakai kayu di ke atasin aja. Aduh, sayanya ngomong, sayanya ngebayangin saya tua gitu, sampai udah nggak mau pakai tangan lagi, pakai kayu. Ngomongnya cuma dikit, hampura mama. Aduh. Berarti yang keluar barusan itu pemilik lato-lato tua. Aduh. Sabar, teteh, sabar. Dipaksa juga emang udah begitu. Dipegang begitu, nggak dipegang begitu, emang udah begitu. Sama suami dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu. Dikasih kopi begitu, nggak dikasih kopi juga begitu. Punya duit begitu, nggak punya duit, emang udah kelakuannya begitu. Ngeplek banget. Jadi kita nggak punya hak lagi untuk maksa-maksa, ya teh. Masanya udah sama seperti kita udah ngerasain, teteh. Di atas 40, teteh udah kebanyakan kecenderung menopause. Iya benar teh. Sudah nggak repot-repot lagi beli itu. Apa namanya? Hah? Iya. Ukuran teteh udah nggak usah pakai soplek, pakai kanebo baik. Kanebo baik. Enak, adem-adem. Jadi nggak bersihin tadi peres. Enggak. Ulah diperes, pokoknya cairan baik. Berasa, wow sejuk. Teteh. Aduh. Teteh dol eta. Ini namanya babnya bab. Kalau mau ngaji yang benar ke kiai, ke akrimah. Hebat. Enggak, jadi kalau ngaji sama saya dua, kalau nggak benar PA. Tinggal pilih, kalau memang takut PA, atau balik kayu. Makin malam makin PA. Atau nggak niat-niat saya ngomong itu. Ketemu lato-lato tua, jadi panjang gara-gara lato-lato. Kita karunya teteh ngeski banget. Ini kuku maha kayak gitu bah. Aduh, mak itu bah. Aduh, bapak hampura bapak. Ayah lato-lato. Nah, yang terakhir, sah nikah kalau ada laki-laki dan perempuan. Tapi apa, laki-laki tapi ngondek gitu. Gagah. Keluarkan laki-lakianmu. Tongolin. Bari lempang gitu. Aduh, aja kripe. Iya, laki-laki itu harus tegah, gagah. Disebut laki-laki, bener laki, gagah gitu. Keluarkan ke laki-lakianmu. Taruh anduk, taruh sarung, bawa kita. Jangan karena laki-laki tapi ngambek. Jangan gitu. Laki gagah, harus tegas. Awas, di pondok jangan suka canda laki sama laki, bahaya. Ngaji beres ngaji molor, udah seling colok dosa. Iya, karena sekarang ada yang laki-laki doyan laki-laki, perempuan doyan perempuan. Ada laki-laki kayak perempuan, kan nggak boleh ya Ustaz Haji? Boleh. Karena dominnya hu sama ha, Allahumma firlah. Kalau Haji Allahumma firlah. Jadi nggak boleh ya, harus jantan. Ya kan gitu, kalau katanya kalau laki kan almarhum, perempuan almarhumah. Kalau banci laki ya aing gitu tah.
Dulu aja saya juga gantungin ketel saya. Gantungin ketel bari ngopi. Dak, ngopi dak gitu dah. Harus gitu laki-laki. Jangan sampai maaf ibu, tega nggak kalau punya anak tiba-tiba agak gitu, senengnya di dapur, senengnya dandan, padahal laki. Kesel nggak bu? Itu didiemin banyak. Makanya coba sekarang nggak usah jauh-jauh, udah buka YouTube deh. Bukannya saya jelek-jelekin, coba lihat di dunia hiburan ibu. Maaf bukan lagi. Makanya saya kenapa saya laki-laki, lihat tuh pakai sarung laki-laki kan, iya kan, dalamnya juga laki-laki dong. Iya iyalah, masa lato-lato nggak ada talinya, nggak bagus lah. Balik deh ke lato-lato. Nah, pada hasil akhirnya kita hadir kumpul di sini bareng-bareng, kita memberikan doa restu buat kepada kedua mempelai ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita doain biar awet rumah tangganya, banyak rezekinya. Allah kasih anak keturunan yang soleh dan soleha. Pak Haji Sohibul hajat, makin cakep rezekinya, makin berkah. Ala kulli hal berkah. Al barakatu ziyadatu fil khair, berkah. Mudah-mudahan tambah-tambah. Ya Bu ya. Dan kita yang datang di sini mudah-mudahan yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya. Adik-adik kita yang lagi ngaji biar mantap, hebat ilmunya. Tekun, dijauhkan daripada halangan. Ya Bu ya. Buat teteh-teteh yang mau berangkat umroh, mudah-mudahan Allah kasih rezeki besok berangkat umroh. Yang udah setor haji pengen cepet, Allah percepat berangkat hajinya. Iya teh, sabar teteh, biarin suami kurus nggak apa-apa, biarin suami hitam juga nggak apa-apa. Iya teh, yang penting hei lato-lato baik. Ya, ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Yang lain sisanya kita cari senang, cari ketawa. Jangan terlalu kaku teteh. Nenek capek di rumah. Ya, nenek udah bilang, oh sekarang mah anak saya udah pada nikah, aman, saya tinggal di rumah aman. Ih, besok anak kerja, mantu kerja, cucu dibawa ke rumah. Naik kerak piring, aduh, naik. Pupus dah. Makanya emak nggak ada istirahatnya, capek terus. Ya teh, tambah lagi teteh yang kerja siang kerja, ya nyari duit, malam dikerjain sama bapak, nggak ada berhentinya. Makanya biar senang teteh, biar panjang umur, jangan kebanyakan apa-apa pusing, apa-apa ngomel nanti nabrak tiang paes ya. Ya, senang, cari senang ya. Ya teh, ya yang Allah suka cuman ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Bu, tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang nyuci salahnya di cucian, tukang saya udah takut Bu, emang dosa nggak sedikit begini. Ibu girang ceramah teteh sampai kencing, lato-lato dibawa ceramah. Nah ya teh, ampuran ya teh, yang penting kalau teteh senang, segitu juga ngaji. Teteh ngelihat saya, jamaah ngelihat saya, tuan rumah ngelihat saya seneng, girang, segitu juga ngaji. Ya, girang nggak teteh? Jangan ada dosa di antara kita. Aku tahu emak ngeliatin saya karena ada aku di hati emak. Dan saya juga semangat mak, ngeliat emak semangat karena ada emak di hati aku. Hati emak, hati aku, hati-hati mak, motor leungit mak. Ya udah, berarti kalau takut motor hilang, berarti malam hari ini kita langsung tutup dengan doa. Oke, yuk. Karena Bang Haji juga besok masih ada roadshow sampai Gresik. Ya, jadi masih banyak agenda. Suaranya dari pagi udah dihabisin kemarin. Ya, mohon doanya mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan. Amin ya Bu ya.